Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Labjar, Prodi Ilmu Pemerintahan, NIM 21520092, paralel IP3B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kembali terkait materi yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto yang mengajarkan mata kuliah teori pemerintahan. Materi yang pertama yaitu materi pemerintahan, membongkar ilmu pemerintahan. Pertama, pemerintahan itu hadir karena politik dibentuk oleh proses politik setiap 5 tahun sekali. Eksekusi legislatif terlahir. Yang kedua, baik pemerintah maupun parlemen itu bekerja membuat keputusan, membuat undang-undang, dan menjalankan itu dengan politik hukum dan administrasi. Bicara tentang pemerintahan yang mengandung tiga-tiganya, baik politik, hukum, dan administrasi. Ilmu pemerintahan tidak banyak bicara tentang politik, karena politik dianggap sesuatu yang jelek. Manusia itu makhluk politik. Manusia tidak bisa dipisahkan dengan politik, dan memandang manusia politik. Memandang politik itu, manusia itu yang kemudian melahirkan pemerintahan. Dan yang kedua, hukum. Hukum sebenarnya, pemerintah itu terbuat pada hukum. Ilmu pemerintahan itu dibuat oleh para sarjana hukum. Pemerintahan sama hukum itu berhubungan, jadi eksekutif dan legislatif melakukan pembentukan hukum. Kemudian yudikatif melakukan penegakan hukum. Yang ketiga, pemerintah adalah administrasi. Tetapi ilmu pemerintahan tidak mengaku sebagai administrasi. Mereka mengatakan ilmu pemerintahan lebih dulu datang, tapi isinya administrasi. Banyak orang menganggap pemerintahan hanya berisikan dengan kantor, atau lebih sempit lagi, bukan ilmu pemerintahan, tapi ilmu perkantoran. Sebenarnya, pemerintahan itu adalah hutan. Diibaratkan hutan itu ekosistem. Pemerintahan ilmuwan menganggap ilmu pemerintahan mandiri, lepas dari ilmu politik. Kedua, para ilmuwan politik yang muncul pada akhir tahun 80-an, ilmu pemerintahan itu tapi sebagai turunan dari ilmu politik dan ilmu pemerintahan, bukan hanya perkantoran. Intinya, semua hal yang berhubungan dengan pemerintah disebut fenomena pemerintah. STPMD melahirkan mazhab Timoho, ilmu pemerintahan seperti hutan, mencakup banyak ilmu. Materi yang kedua yang akan saya sampaikan yaitu pemerintahan sebagai arena, tempat sebagai bertarung, berkompetisi seperti sepak bola, pertarungan. Nasionalisme antar bangsa sebagai bisnis. Dan yang kedua, pemerintahan itu sebagai arena untuk bapak leadership making. Pembentukan atau pembuatan kepemimpinan ini sangat lazim. Punya sumbangan besar mengkaji tentang gaya perilaku, tentang sikap orang-orang yang menduduki jabatan pemerintahannya. Entah itu sebagai kepala pemerintah, penyelenggaraan pemerintah, atau para birokrat. Ini juga sangat berpengaruh terhadap ilmu politik. Yang kedua, yang selanjutnya, pemerintah untuk sebagai arena policy making, pembuatan kebijakan. Artinya tidak hanya membuat kebijakan, tetapi juga menjalankan. Jadi di sini berbicara tentang formulasi dan implementasi. TNI menjadi inti pemerintah karena kebijakan itu akan punya dampak terhadap orang banyak. Selanjutnya yang ketiga, pemerintah sebagai ekonomi politik antar kekuasaan dan kekayaan. Bagaimana kekuasaan itu digunakan untuk memupuk kekayaan? Bagaimana kekuasaan itu diwujudkan menjadi kebijakan dalam rangka untuk mencari ekonomi, membagi ekonomi sebagai gagasan. Artinya pemerintah ekonomi aktivitas itu paling dominan, mengumpulkan pajak, membuat anggaran, mengalokasikan anggaran ekonomi. Politik itu menjadi inti dalam pengetahuan dalam pemerintahan. Pertautan antara kekuasaan dengan kekayaan.
karena kekayaan bisa mempengaruhi kekuasaan. Selanjutnya yang keempat. Yang keempat, government atau pemerintahan dipahami sebagai development making. Itu melihat bahwa pemerintah itu dalam memberikan layanan publik, dalam menciptakan kemakmuran. Artinya memberikan pelayanan, tetapi bagaimana pemerintahan itu mengembangkan modal, kemudian menumbuhkan ekonomi, memeratakan ekonomi. Pemerintah yang punya peran aktif dalam melakukan pembangunan untuk menumbuhkan modal dan teknologi dan sebagainya. Jadi intinya adalah menghasilkan banyak uang. Jadi studi ini memang pembangunan. Selanjutnya yang kelima. Yang kelima, the government intelligence. Bagaimana kita menggunakan government intelligence untuk melihat interaksi atau relasi kuasa antara pemerintah dan pembangunan. Jadi pemerintahan itu dibentuk oleh pembangunan dan lalu kerjasama. Pemerintah menjadi sangat teknikal. Ia sangat teknik mengotak-atik pembangunan itu. Mulai dari input, output, yaitu sedia untuk pertumbuhan ekonomi, untuk target-target yang memang sudah digariskan oleh teori ekonomi. Yang keenam, liberal, yaitu pemerintah adalah arena konsistensi. Arena konsistensi secara bebas di antara kelompok-kelompok kepentingan. Hal yang itu dipelajari dalam sistem politik. Selanjutnya materi yang ketiga. Materi yang ketiga, ilmu pemerintahan punya dua yang paling penting, yaitu government making, pemerintah membuat, dan pemerintah sebagai pembentuk kebijakan. Pemerintah membuat sistem, membuat peraturan agar Indonesia lebih maju, agar negara bisa menjadi lebih tertata, masyarakat lebih teratur, membuat peraturan, pembangunan, adanya perpajakan, agar pembangunan di Indonesia lancar, tertata rapi, adanya keadilan. Fungsi pemerintah membuat segala program tersebut untuk negara Indonesia, supaya negara Indonesia bisa menjadi negara yang maju ke depannya. Peran pemerintah sangat penting dalam Indonesia. Kemungkinan besar jika tidak ada aturan dan tidak ada government making, Indonesia akan hancur secara cepat karena tidak ada sesuatu yang mengatur negara Indonesia. Itulah gunanya hak dan kewajiban Undang-Undang Dasar dan Pancasila yang dibuat pemerintah untuk Indonesia. Yang keempat, citizen making, masyarakat membuat. Yang kelima, maksudnya di sini masyarakat membuat pergerakan seperti harus ada persetujuan dari masyarakat Indonesia. Ketika pemerintah membuat peraturan dan yang lainnya, melakukan pergerakan di setiap daerah, membangun perlunya musyawarah, karena masyarakat sangat berperan penting untuk Indonesia menjadi negara yang lebih maju. Makanya perlu pergerakan pembuatan suatu yang kreatif, atau lebih baik lagi untuk membangun daerah atau negara kita. Bisa juga pemerintah memberikan kritikan kepada pemerintah. Masyarakat memberikan kritikan kepada pemerintah terkait suatu hal yang tidak sependapat. Itu sangat penting dan sangat berguna dibuat masyarakat, agar pemerintah tidak semena-mena, agar masyarakat tidak tertindas, dan masyarakat juga bisa membuat kesepakatan sesuai dengan di daerahnya masing-masing, seperti adat istiadat yang memang dari dulu ada dari zaman nenek moyang. Masyarakat mempunyai hak untuk mempertahankan kebiasaan yang telah ada dari dahulu. Masih banyak pergerakan pembuatan dari masyarakat yang berpengaruh terhadap negara Indonesia. Jadi pemerintahan dan masyarakat saling berkaitan satu sama lain, harus bekerja sama untuk negara. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.